bagaimana pandangan Islam mengenai eksistensi makhluk astral lah katakan, soalnya kan kuntilanak lah, genderuwo, pocong gitu kan. Nah itu gimana kan wujudnya? Cipta itu kan, ibarat budaya kan, budaya itu kan hasil ciptaan sama manusia Pak. Lain jadi sebenarnya dalam hatinya sudah ingin gitu, cuman Abu Jahal, Abu Lahab mengganggu. Apa kamu nggak ingat? Masa kamu mau tunduk sama anak sendiri yang kamu pelihara? Jadi di situ ada kegengsian Pak. Ini kan itu sudah sekaligus contoh kan, di situ ada kama solaita seperti yang telah Engkau beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, berjumpa lagi bersama kami di Ekpak dalam edisi khusus bulan Ramadan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang syuting di Majelis Yayasan Sanefa Wal Gausiyah yang berada di lingkungan Lebakuni, Kelurahan Pasanggerahan, Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah sangat istimewa sekali nih malam ini telah hadir ya Pak ya di tengah-tengah kita guru kita semua, Al Ustadz Enceng Rahmana. Assalamualaikum Ustadz. Gimana kabarnya Tad? Baik Tad? Alhamdulillah baik. Terima kasih Ustadz sudah mau menemani kita nongkrong nih ya Bah ya. Karena kan sebelumnya kalau di Ekpak itu membahas hal-hal yang random lah gitu Ustadz ya. Iya, cuman karena khusus nih di edisi Ramadan ini kita ingin memberikan edukasi yang sifatnya religius, yang sifatnya keagamaan gitu. Jadi kami pikir, wah harus dengan yang ahlinya ya Bah ya. Nggak mungkin dengan tidak yang ahli yang tersalah. Iya, soalnya kan kalau ini isunya sensitif jadi kami butuh apa ya, butuh orang yang kompeten mungkin ya Bah ya. Nah sebelumnya Ustadz, kami sudah mengkurasi beberapa pertanyaan, entah itu dari teman-teman nongkrong kita, juga dari beberapa dari follower Instagram dan subscriber YouTube di Ekpak. Ada beberapa pertanyaan nih yang hendak ditanyakan kepada Ustadz. Dan Pertanyaan pertama saya dulu ya. boleh Pak? Siap. Lupa anu pang agengna. Panggilan Pak Ustadz nanti agak. Anu teh Mataram teh Pak. Jadi gini Pak Ustadz, saya pernah dengar cerita tentang seseorang yang pernah bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu adalah bermimpi dengan Nabi Muhammad yang sesungguhnya gitu Pak Ustadz. Terus saya ingin tanyakan bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang hal itu. Berarti kalau misalkan memang yang bersangkutan memang benar bertemu dengan yang mulia Nabi Muhammad SAW, sangat berkah sekali itu bagi yang bersangkutan itu. Gimana tanggapannya Pak Ustadz tentang hal itu gitu? Memang itu luar biasa sekali Pak, itu sangat jarang, mungkin 100 atau 1 juta orang belum tentu itu. 1.100.000 lah tadi. 1 juta orang itu bisa bertemu. Memang hadisnya sudah jelas Pak di situ menyatakan bahwa yang bertemu dengan Nabi Muhammad itu betul. Karena hanya satu-satunya di antara makhluk Allah yang sangat mulia ini yang tidak bisa diselip atau ditutup oleh makhluk-makhluk gaib yang lain seperti setan. Itu adalah teman Nabi Muhammad. Tidak bisa diserupai ya? Iya, dia bisa diserupai. Terbukti kan pada waktu ada kisah ini kan, kisah orang yang sedang sholat, setan mau mengganggu, kemudian setan itu lari. Ketemu sama Rasul, kenapa kamu kan mau ganggu orang sholat gitu. Kok nggak jadi? Takut saya. Takut sama siapa? Takut orang sholat? Bukan, takut dengan orang yang tidur. Karena orang yang tidur kebetulan kan dia itu berilmu. Gitu. Dan berarti kan di situ kan jelas setan tidak bisa. Kalau kepada yang lain-lainnya masih bisa Pak. Dan insya Allah biasanya efeknya bagus itu kepada orang yang memang pernah bermimpi dengan beliau, dari sama ya terpilih lah gitu. Itu kan cukup menarik bahwa iblis juga takut, berarti mungkin tidurnya orang yang berilmu mungkin lebih utama daripada sholatnya orang yang bodoh mungkin tadi. Iya, sangat betul, karena kan kalau orang yang berilmu itu kan mesti dia akan bersikap hati-hati. Karena Allah sendiri kan hanya akan menerima sebuah ibadah kalau itu dasarnya ilmu gitu. Karena kalau tidak ada dasar ilmu tidak akan diterima oleh Allah. Dimana kalau kita ya buktikan aja, kalau kita melaksanakan apa terus kita punya ilmunya atau pengetahuannya,
Kan kita di dalam melaksanakan juga pede, Pak. Untuk Yakin gitu. Yakin. Berbeda kalau ilmunya cuma setengah misalkan, jangan sampai nggak ada setengah, masih bingung ragu ini benar nggak gini gitu. Nah itu kan, itu bukti, Pak. Betul. Jadi ada nilai ibadahnya yang mungkin Nilai ibadahnya, kayak ya. insan puasa tanpa ilmu tidak ada nilai ibadahnya, cuma menahan laparnya aja mungkin gitu Pak Ya, Ustadz. jadi nilainya kurang gitu. Nah ini tadi mungkin ada apa? Ada kaitannya nih dengan pertanyaannya Pak Elga. Nah terkait eksistensi makhluk Allah selain manusia lah, katakanlah misalkan jin gitu tadi ya. Gitu kan ada jin dan manusia gitu ya tadi ya. Itu mah jin buta gitu tadi raksasa. Nah yang ingin saya tanyakan tadi, bagaimana pandangan Islam mengenai eksistensi makhluk astral lah katakan. Soalnya kan sekarang banyak termasuk di channel-channel YouTube juga banyak yang penelusuran gitu tadi ya, banyak yang apa ya, betul tentang makhluk astral aja pokoknya gitu tadi. Nah bagaimana sih pandangan Islam yang sebenarnya terhadap fenomena itu Tad? Kan kita sudah lihat ya, kalau kita sering baca Al-Quran itu tentu sering gitu, apalagi sering terdengar ceramah dari para ulama, dan ini begitu jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah Allah menyatakan wa ma khalaqtu, sesungguhnya aku itu benar-benar menciptakan jin dan manusia adalah liya'budun, untuk beribadah kan. Sudah jelas. Jadi bukan hanya manusia kan yang beribadah kepada Allah, itu juga jin. Ya cuma nanti kategori jin ya sama dengan kategori manusia, macam-macam Pak bentuknya. Tapi apakah jin itu rupanya atau bentuknya itu seperti yang digambarkan di film-film kita gitu Tad? Ada yang kuntilanak lah, genderuwo, pocong gitu Tad. Nah itu gimana Tad wujudnya Tad? Sebenarnya kalau wujud secara asli itu tidak ada yang tahu Pak. bahkan menurut beberapa keterangan daripada yang jelas itu sebenarnya tidak mempunyai bentuk dan rupa. Sebagaimana dalam ilmu biologi kan ada istilah amuba kan. Amuba itu kan tidak punya bentuk dan rupa. Jadi rupa dan bentuk itu dihadirkan oleh cipta kita sendiri, oleh bayangan kita sendiri. Oh, jadi kalau kita misalkan Pak Ustadz punten motor, jadi kita dalam pikiran kita membayangkan bahwa si jin atau setan itu bentuknya besar, hitam dan lain sebagainya. Bertaring, ya mungkin seperti itu ya, karena itu Berjenggot seperti kamu. Dan itu paling bahayanya rasa penasaran itu Pak. Misalnya rasa penasaran, misalkan kita meyakini seorang ya udah. Nah, Soalnya jujur Tad sebelumnya dulu gitu Tad, saya sempat kurang percaya Tad terhadap eksistensi astral itu Tad. Soalnya gini, kalau saya bilang gini kan, kalau misalkan jin itu kuntilanak, misalkan pocong gitu kan ya. Nah, kenapa setan-setan di luar negeri, di Amerika, kenapa? Misalkan nggak ada kuntilanak, kan malah gaya keren-keren pakai jas gitu kan ya. Jadi vampir. Nah, berarti kan tidak universal gitu sih Tad kalau. Ya kan tadi juga sudah saya katakan kan sesuai dengan pemikiran kita masing-masing kan. Pemikiran kita kan, budaya kita kan bukan budaya jas, bukan budaya Cina gitu kan. Jadi mungkin wujudnya akan menyerupai dengan kultur Masing-masing. Ya, sesuai dengan daya cipta itu Pak. Ibarat budaya itu kan hasil cipta karsa manusia Pak. Nah, seperti di barat ada gitar, kita kan punya kecapi kan, hai lagi seperti itulah. Jadi ciptaan daya hayal manusia di Indonesia misalkannya kuntilanak, Ya, seperti itu, Pak. Wigan, rambutnya panjang gitu, telurnya tarangisir. Oh iya benar, soalnya kan pocong juga karena kan di kita mah jenazahnya kan dipocongin gitu kan. Kaum muslim kan, kalau di sana kan tidak pakai meninggal. Di peti, keluar dari peti gitu kan. Keren sih kelihatannya kan kalau di Sumedang mah kieu. Nah Tad, itu si jin itu Tad bisa berkomunikasi nggak dengan kita, misalkan gini Tad. Katanya kan tadi seperti Ustadz bilang kalau Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam kalau masuk ke mimpi itu sudah valid lah, tidak mungkin disarukan. Nah, kalau misalkan jin, setan gitu Tad, itu mungkin gak masuk ke mimpi kita. Lalu kita bagaimana membedakannya gitu Tad? Apakah ini ilafat, ilham atau ini gangguan jin gitu? Nah sebenarnya membedakannya ya kita dengan rasa kita Pak, tak kala kita setelah bangun tidur misalkan itu kan dari mimpi ya.
enak perasaan kita, segar, terus semangatnya. Terus itu kalau mimpi yang benar itu petunjuk dari Allah tidak akan lupa. Oh, berkesan. Ya, sampai kapanpun ditanya dia tidak akan ditambah, dia akan dikurang. Ya biasanya mimpi lupa-lupa. Nah kalau mimpi yang lupa itu bunga tidur. Makanya kan mimpi itu disebut bunga tidur. Kalau yang namanya bunga kan ada yang jadi buah, ada yang enggak. Ya. Ada yang riba ya tadi. Oh itu bunga bank. Iya. Nah, Pak Ustadz, gini kan kami saya Pak Insan punya anak kecil mungkin ya, usia sekolah dasar. Ketika misalkan gimana cara menyampaikan kepada anak yang kecil itu ketika mereka sirku jin, sirku juri, misalkan sirku hantu, padahal kan sebenarnya derajat manusia itu di atasnya jin dan sebagainya. Tapi kan hal itu tidak dapat dipungkiri, itu terjadi hampir ke semua anak, Pak Ustadz, gitu kan. Borangan. Lah, jadi Memang sih Pak, kalau yang namanya anak itu kurang dari usia 10 tahun itu sangat peka sekali kepada hal-hal yang gaib itu. Maka salah satunya ya kita bekali, kita ajari dengan doa. Atau kalau kita memandikan, kalau kita memberi makan ya kita doain dulu Pak. Itu caranya. Karena yang gaib yang bisa kalah hanya dengan yang gaib lagi Pak. Cuma permasalahan gaib yang lebih tinggi. Ya ibarat di manusia saja Pak, kan Pak Bupati hanya bisa tunduk dengan siapa, kamu kan dengan camat, saya dengan gubernur kan gitu. Itu harus lebih tinggi lagi. Betul. Nah lalu Tad, sejauh mana Tad si eksistensi makhluk astral itu bisa berinteraksi lebih jauhnya, bisa membawa efek-efek tertentu terhadap manusia gitu tadi. Sebenarnya kalau mereka itu tidak diganggu, tidak diminta gitu ya tidak akan mengganggu, tidak akan ikut campur dengan kita karena sebenarnya ada sekat sebenarnya. Karena mereka juga yang bisa menembus alam manusia hanya jin-jin tertentu yang memang berilmu. Nah, kita sendiri kan meminta bantuan kepada orang lah. Kan orang itu harus punya kemampuan. Kalau nggak punya kemampuan, apa kita minta bantuan? Sama, gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang bukan omong kosong. Mungkin tadi ya ada cerita misalkan kayak misalkan praktek teluh, praktek sihir yang melibatkan jin itu memang betul ya tadi, betul adanya ya tadi. Betul Mak, ya sekarang jangankan kita lah yang kita cuma makhluk biasa, Rasulullah saja itu mengapa sampai di Al-Quran ada surat Al-Falaq sama An-Nas, itu kan asbabun nuzulnya karena Rasulullah kena hantam yang gituan Pak. Tepat di hari Sabtu kena teluh itu. Nah obatnya itu membaca Mu'awwidhatain, 2 surat kembar itu. Nah berarti kan ada jelas Pak itu. Itu gimana, berupa energi mungkin, bantuan kiriman tukang sihir Pak. Kalau sebenarnya kan yang namanya gaib-gaib ini yang paling pandai dalam sejarah perkembangannya itu India sama Persia, yang Iran. Kalau Indonesia ini kan cuma murid. Bukan cucu murid itu, karena kita dapat itu dari Cina sendiri mengadopsi dari India dulu. India itu istilahnya kalau bahasa dulu Tiantiok. Ustaz nih, pertanyaan, bagaimana cara membedakan energi ini tuh yang dihasilkan oleh jin tersebut ya, positif atau negatifnya apa Ustaz? Jadi, nah kita dengan rasa kita Pak. Jadi dengan rasa kita enak dan sama Pak, karena kan satu kan dalilnya kan ya untuk pemahamannya kan jin itu kan gaib. Betul. Nah sekarang gaib itu artinya tidak ada tapi ada. Nah sesuatu barang sekarang contoh lah untuk menginginkannya yang kita bilang ada tapi tidak kelihatan apa. Angin Pak contohnya. Angin. Nah itu kan angin itu kita bisa tahu angin dengan apa? Kan dengan rasa itu. Makanya kalau pengen bukti kita coba setel film horor Pak. Mesti ada merinding. Nah itu hadir. Mereka itu kalau kita sebut kebesarannya, bangga Pak. Ikut. Seperti itu. Atau kita masuk ke rumah kosong yang melebihi angka 40 hari lah. Mesti beda. Kita sekarang energi positif. Misalkan rumah ini suka dipakai zikir,
dan masuk lagi ke rumah yang tidak suka dipakai beribadah, itu udah lain rasanya Pak. Nah itu sebenarnya yang mempengaruhi itu ya makhluk-makhluk seperti itu. Oh berarti alat detektor kita cukup dengan rasa Ya, aja gitu tadinya. Rasa itu yang paling tinggi, makanya kan kalau di dalam ilmu leluhur atau ilmu apa, rasa yang paling tinggi Pak. Ya kan soalnya sering banget dengar cerita tadi bahwa katanya wah ini mah tidak perlu diusir karena ini mah jin Islam katanya gitu kan tadi ya kan kita bingung ya bayang membedakan energinya gitu, apakah ini itu jin yang Memberikan efek positif atau negatif gitu. Nah itu sebenarnya kalau lagi merasuk Pak ya, lagi merasuk lebih mudah lagi, kita ajak berzikir saja. Oh Atau jinnya kita tak kala ada yang sedang terganggu, kita oh ini ada ini, nah kita berzikir. Nah mesti di dalam zikir kita itu ada yang nggak jelas nanti, kadang-kadang lupa gitu Pak, kadang-kadang balelol gitu. Nah itu berarti ada gangguan di hal gitu, takutnya dengan hal gitu. Justru sama kalau pengalaman saya sedikit ya, kalau mengobati orang gitu, itu begitu saya bacakan kalimat, justru yang saya cari di mana saya balelolnya nanti. Nah begitu ketemu, oh berarti dia takut dengan kalimat ini, kan ulang-ulang tuh sampai jelas, sembuh. Iya. Gini tadi saya juga sempat dengan konon tadi kalau kita ingin mempunyai keterampilan berkomunikasi dengan makhluk astral, dengan jin, katanya ada amalan ada amalan khusus enggak tadi kayak asmasir gitu. Saya dengar asmasir itu benar nggak tadi? Memang secara umum gitu, tapi sebenarnya juga bisa juga bilang tidak, karena itu juga harus ada bagian-bagiannya. Makanya mengapa kan kalau para ulama itu mengasihkan ijazah itu orang-orang pandai itu, mesti beda-beda Pak, kepada setiap orang. Kalau bagiannya bukan bagian itu, walaupun dia mengamalkan itu, juga tidak akan sampai Pak. Oh mungkin bakat ya tadi seperti bakat. Dan itu jelas dari faktor genetika Pak. Tetap faktor genetika. Keturunan berarti tadi. Tidak ada faktor keturunan. Nah, ini mulai masuk ke keturunan nih, karena kan kita semua di Sumedang nih tadi ya. Dan Sumedang sangat terkenal banget lah dengan dengan leluhurnya gitu tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan di kita itu kan banyak banget tradisi jarah, tradisi nyekar gitu kan ya, ke makam-makam leluhur. Nah itu dibenarkan nggak, tidak ada tadi gitu tadi, bagaimana sih gitu dalam Islam, dalam pandangan Islam? pada saat awal Islam muncul Rasulullah melarang, jadi itu pada saat periode Mekah. Tapi begitu masuk ke periode Madinah, beliau membolehkan. Dalam hadisnya tuh kuntu nahaitukum anjiyatu kubir gitu, wajuruha kan. Jadi dulu aku larang kalian tadi berziarah kubur, sekarang boleh. Kenapa? Karena tadi tauhidnya, keyakinannya sudah betul. Karena memang saat masih di Mekah takut tuh, karena di situ masih zaman berhala ini kan, takutnya nanti salah meminta, salah ini. Itu pun kalau ziarah ke makam-makam tertentu harus tetap ada yang mengalahkan. Nah lalu tadi kan banyak banget nih, ini kan bukan rahasia umum, tapi ini fakta sejarah ya tadi ya, bahwa tokoh-tokoh leluhur kita itu waktu wafatnya itu gitu tadi ya, kan belum memeluk Islam. Belum memeluk Islam dalam arti belum beragama Islam gitu ya tadi ya. Nah itu bagaimana tadi hukumnya? Kita seorang muslim mendoakan kita, lalu menziarahi leluhur kita yang notabene bukan pemeluk agama Islam gitu tadi. Sebenarnya kalau yang bukan agama Islam Mbak, mudah. Itu kalau agama di Indonesia ini kan sebelum Islam kan Hindu Buddha. Betul. Kalau mereka budayanya kan dibakar, tidak ada makamnya sendiri. Sebenarnya itu hanya dibakar seperti itu. Nah, berarti kalau yang ada makamnya ya jelas Muslim Pak. Oh, kalau yang ada makamnya jelas Muslim ya, ya betul. Seperti itu. Dan memang kalau kita mendoakan ya tidak akan sampai Pak, gitu, tidak akan sampai. Karena memang bukan Muslim. Kalau kita mendoakan itunya gitu.
Nah, cuman memang nanti ada yang disebut ini ya, ada yang disebut indigo itu. Nah, indigo itu ya titis lah kalau bahasa dulunya. Nah, itu lain lagi Pak itu pembahasannya. Kalau secara umum itu Pak, secara umum enggak. Tapi kalau untuk mereka yang titis atau indigo itu lain lagi. Karena memang itu jiwanya jiwa orang sekarang, badan orang sekarang, jiwanya orang dulu itu. Lain. Terus gimana Pak Ustadz fenomenanya kalau gini, misalnya dari turun temurun, memang misalkan teman kita memang baru mualaf gitu sekarang, leluhurnya ke atasnya mungkin bukan muslim semua, bagaimana Pak Ustadz? Ya tetap kan kalau masalah kita berbuat baik mah ya diperbolehkan, tapi ya masalah sekarang ini diterima atau tidak, ya Rasulullah sendiri kan pernah berdoa untuk ibu bapaknya, ya ditolak kan. Padahal ya tidak kafir, Rasulullah itu tidak cuma berbeda agama aja, karena punya nabinya Pak, ada nabi yang bertanggung jawab. Betul, bahkan ada cerita yang saya tahu, tapi koreksi kalau salah, bahkan Rasul sampai menangis tatkala pamannya Abu Thalib tadi ya. Ya, Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum bersyahadat, dan itu kan Abu Thalib itu ayahnya Sayyidina Ali gitu, betul pembela yang paling dekat. Ya itu malah lain lagi Pak, pasalnya kan beliau itu karena ada permasalahan lain, jadi sebenarnya dalam hatinya sudah ingin gitu, cuman Abu Jahal, Abu Lahab mengganggu. Kamu nggak ingat masa kamu mau tunduk sama anak sendiri yang kamu pelihara? Jadi di situ malah kegengsian Pak. Permasalahannya, jadi baper tadi. Permasalahan keinginan bukan Pak. Sehingga nanti kan tetap aja Allah kan di dalam hadisnya siksaan yang paling ringan itu Abu Thalib, hanya diberi sendal dari api itu. Yang ceritanya yang sampai ke kepalanya itu tadi ya. Nah tadi ini kan saya awam terkait inilah ritus tradisi khususnya dalam jarah. Nah di kita itu kan terkenal istilah makam, makom, patilasan gitu kan. Nah, itu apa sih bedanya bisa tolong jelaskan? Ya sekarang makom kan, kalau makom secara bahasa Arab kan koma yakum, berdiri. Sebenarnya yang dengan petilasan sama saja. Kita apalagi kalau bapak pernah umroh atau itu, kan di situ ada makom Ibrahim. Ya betul. Nah, makom Ibrahim tempat berdiri Nabi Ibrahim kan kalau membangun, Pak. Bukan makam kan tadi? Bukan, itu kan Nabi Ibrahim meninggalnya di Palestina. Makom Ibrahim itu yang depan. Iya, itu. Banget ya. Iya, yang telapak kaki itu. Nah itu kan makom itu. Makom Ismail, makom Ibrahim Hijir Ismail kan itu, seperti itu makom. Ya jadi makom dengan petilasan ada bedanya Pak. Betul. Nah, kalau makam lain lagi. Makam udah bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya makbaro. Makam itu berarti kuburan berarti kan ya? Makbaro, makam. Memang di antara para orang-orang yang pernah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang unik, Pak. Jadi ada yang petilasannya yang dimuliakan, makamnya sementara kurang, tapi ada yang makamnya seperti contoh Syekh Abdul Qadir kan. Syekh Abdul Qadir kan dulu petilasannya yang paling ini. Karena memang makamnya jauh di Baghdad. Betul. Itu. Makamnya bukan di sini gitu. Tapi Mbah Jaya Perkasa kan itu kan makom itu saja. Makomnya. Itu seperti yang yang Syekh Abdul Muhyi itu tadi yang di Pamijahan tadi. Ya. Nah itu kan makam berarti ya tadi. Makam. Ya maksudnya Syekh Abdul Qadir yang ke Syekh Abdul Muhyi itu yang menemukan Gua Saparwadi itu, Pak. Dan kita sebagai umat Islam masih diperbolehkan menziarahi makom dan boleh Pak di situ. Jadi di situ mengalap. Jadi tadi ada satu tujuan ingin seperti kita kan seperti di dalam sholawat ayat akhir kan, itu sudah sekaligus contoh kan, di situ ada kama sholaita seperti yang telah Engkau beri. Jadi kita ini memberikan contoh, ibarat kita lah membawa anak ke toko untuk membelikan apa, kan mesti mau beli apa, mau beli HP misalnya, HP seperti apa, HP seperti ini. Jadi kita berdoa kepada Allah tuh, ya Allah aku berikanlah kemuliaan seperti yang telah Engkau anugerahkan kepada orang ini di tempat ini. Cuman kalau kita langsung kepada tempat itu minta, nah itu baru musik. Jadi ibarat kata semangatnya mungkin ya Pak Ustadz ya. Monumen
Nah, iya. Iya. Seperti napak tilas perjuangan. Heeh. Iya, kita berjalan ke sana tuh, Semoga bisa menjadi semangatnya seperti Iya. para pejuang ini. Sama kan seperti naik haji kan sama juga, bikin nampak tilas kan. Betul. Nggak ada nampak tilas.